Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS atau ASTS ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD atau MI, semester 2 kurikulum merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS ya, mata pelajaran lainnya, saya akan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Oke, bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 1-5. Oke, 1-5 ya. Nih. Liburan sekolah telah tiba. Rina dan keluarganya berencana pergi ke pantai. Rina sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia melihat laut. Mereka berangkat pagi-pagi sekali agar tidak terjebak macet. Sesampainya di pantai, Rina langsung berlari menuju air. Dia bermain pasir, berenang, dan mengumpulkan kerang. Rina sangat bahagia. Oke. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang ya sampai paham ya dengan teks ini sebelum menjawab soal 1-5. Oke, baca ulang. Oke, kita lanjut soalnya. Apa yang akan dilakukan Rina dan keluarganya saat liburan sekolah? A. Pergi ke gunung. B. Pergi ke kebun binatang. C. Pergi ke pantai. D. Tinggal di rumah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pergi ke pantai. Ya, jadi teks tersebut atau teks yang tadi menyebutkan Rina dan keluarganya itu berencana pergi ke pantai. Ya, jadi C jawabannya. Mengapa Rina sangat senang? A. Karena dia suka bermain pasir. B. Karena dia suka berenang. C. Karena ini pertama kalinya dia melihat laut. D. Karena dia suka mengumpulkan kerang. Oke, jawaban yang benar adalah C. Karena ia pertama kali dia melihat laut ya. Karena ini pertama kali dia melihat laut. Ya, jadi teks yang kita baca tadi menyatakan Rina sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia melihat laut. Apa yang dilakukan Rina di pantai? A. Bermain bola. B. Membaca buku. C. Bermain pasir, berenang, dan mengumpulkan kerang. D. Tidur siang. Jawaban yang benar adalah C ya, bermain pasir, berenang, dan mengumpulkan kerang. Jadi teks ya yang kita baca tadi itu menyebutkan dia bermain pasir, berenang, dan mengumpulkan kerang. Kapan Rina dan keluarga berangkat ke pantai? A. Siang hari. B. Sore hari. C. Malam hari. Dan D. Pagi-pagi sekali. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pagi-pagi sekali. Jadi teks yang kita baca tadi menyatakan mereka berangkat pagi-pagi sekali agar tidak terjebak macet ya. Jadi pagi-pagi sekali. Apa yang membuat mereka berangkat pagi-pagi sekali? A. Agar bisa bermain lebih lama. B. Agar tidak ketinggalan bus. C. Agar tidak terjebak macet. Dan D. Agar bisa melihat matahari terbit. Jawaban yang benar adalah C ya, agar tidak terjebak macet. Ya, jadi teks menyebutkan mereka berangkat pagi-pagi sekali agar tidak terjebak macet. Jadi C ya jawabannya, agar tidak terjebak macet. Sinonim dari kata bahagia adalah A. Sedih. B. Marah. C. Gembira. D. Kecewa. Jawaban yang benar adalah C. Gembira. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata. Bahagia memiliki arti yang sama dengan kata gembira. Jadi jawabannya C. Antonim dari kata pagi adalah A. Siang. B. Sore. C. Malam. D. Subuh. Jawaban yang benar adalah C. Malam. Antonim itu adalah lawan kata. Lawan kata dari pagi adalah malam. C jawabannya. Rina titik-titik buku di perpustakaan. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Makan. B. Minum. C. Membaca. D. Menulis. Jawaban yang benar adalah C. Membaca.
Jadi kalimat tersebut akan lebih bermakna jika diisi dengan kata membaca. Ya, Rina membaca buku di perpustakaan ya. Jadi jawabannya C. Ayah titik-titik koran sambil minum kopi. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Memasak, B. Mencuci, C. Membaca, D. Menyapu. Jawaban yang benar adalah C. Membaca. Jadi, ayah membaca koran sambil minum kopi. Ya, kalimat tersebut akan lebih bermakna jika diisi dengan kata membaca. Ibu titik-titik sayur di pasar. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Menjual, B. Membeli, C. Memasak, D. Menanam. Jawaban yang benar adalah B. Membeli. Ya, ibu membeli sayur di pasar ya. Jadi kalimat tersebut akan lebih bermakna jika diisi dengan kata membeli. Ungkapan yang tepat untuk menyatakan rasa kagum adalah A. Biasa saja, B. Wah, bagus sekali, C. Lumayan, D. Biar saja. Jawaban yang benar adalah B. Wah, bagus sekali ya. Jadi ungkapan wah, bagus sekali itu menunjukkan rasa kagum. Ungkapan yang tepat untuk meminta maaf adalah A. Terima kasih, B. Maafkan saya, C. Sama-sama, D. Permisi. Jawaban yang benar adalah B. Maafkan saya. Jadi ungkapan maafkan saya digunakan untuk meminta maaf ya. B jawabannya. Oke, kita lanjut. Lawan dari kata besar adalah A. Tinggi, B. Panjang, C. Kecil, D. Lebar. Jawaban yang benar adalah C. Kecil ya. Lawan kata atau antonim dari besar yaitu adalah kecil. Oke, lanjut. Persamaan dari kata senang adalah A. Sedih, B. Gembira, C. Marah, D. Kecewa. Oke, jawaban yang benar adalah B. Gembira. Jadi persamaan kata atau sinonim dari senang adalah gembira. Adik titik-titik kue coklat. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Menanam, B. Memasak, C. Memakan, dan D. Meminum. Jawaban yang benar adalah C. Memakan. Ya, jadi kata memakan paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut menjadi adik memakan kue coklat ya. C jawabannya. Penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. Oke, penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. A. Saya suka makan nasi goreng. Ini tidak ada huruf kapital. B. Saya suka makan nasi goreng. Huruf kapitalnya ada kata huruf S ya pada kata saya. C. Saya suka makan nasi goreng. Huruf kapitalnya pada S di kata suka. D. Saya suka makan nasi goreng. Huruf kapitalnya pada huruf S pada kata saya, huruf S pada kata suka, huruf M pada kata makan, dan huruf N pada kata nasi, serta huruf G pada kata goreng. Jawaban yang benar adalah B ya, saya suka makan nasi goreng ya. Yang S-nya pada kata saya ya di awal kalimat. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Jadi B ya yang benar, S-nya ini. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat tanya adalah A yang seperti ini, B yang seperti ini, C yang seperti ini, D yang seperti ini. Jawaban yang benar adalah D yang seperti ini ya. Ini adalah untuk mengakhiri kalimat tanya. Jadi kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya seperti ini. Ini tanda tanya namanya. Kata yang tepat untuk memisahkan nama kota dan tanggal pada surat adalah A titik, B koma, C tanda seru, D tanda tanya. Jawaban yang benar adalah B tanda koma. Jadi tanda koma digunakan untuk memisahkan nama kota dan tanggal pada surat. Contohnya Jakarta, 17 Agustus 2024. Susunan huruf vokal yang benar adalah A, I, U, E, O, B, A, I, E, U, O,
B, A, U, I, E, O. D, A, E, I, O, U. Jawaban yang benar adalah A ya. A, I, U, E, O. Di urutan huruf vokal yang benar adalah A, I, U, E, O. Kata di bawah ini yang penulisannya benar adalah A, apotek. B, apotek. C, apotek tapi K-nya huruf 2 buah ya. Lalu apotek pakai Q. Jawaban benar adalah B, yaitu apotek ya. K-nya 1 ya. Jadi penulisan yang benar adalah apotek. B jawabannya. Kalimat yang penulisannya benar adalah A, kapan kamu pergi ke sekolah? Tanda tanya. Ini huruf besarnya K. B, kapan kamu pergi sekolah? Tidak ada huruf besar. C, kapan kamu pergi ke sekolah? Huruf besarnya kapan. Ya, lalu pada kata ke sekolah ini digabung K dengan sekolah. Lalu kapan kamu pergi ke sekolah? K-nya huruf besar ini, P-nya huruf besar, K-nya huruf besar, dan S-nya huruf besar. Jawaban yang benar adalah A, kapan kamu pergi ke sekolah? Ke sekolahnya dipisah ke sama sekolah, dan huruf besarnya hanya terdapat di awal kalimat. K ya. Jadi penulisan yang benar menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan tanda tanya di akhir kalimat tanya. A ya jawabannya. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik. Saya titik-titik buku baru adalah A, beli, B, membeli, C, dibeli, D, belikan. Jawaban yang benar adalah B, membeli. Di kata membeli paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Jadi saya membeli buku baru ya. Itu ya jawabannya. Penulisan kata yang tepat adalah A, nomor, B, nomor, C, nomor, dan D, nomor. Jawaban yang benar adalah B ya, nomor. Jadi penulisan benar adalah nomor. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kalimat dalam sebuah paragraf adalah A, B, titik, C, tanda tanya, D, tanda seru. Jawaban yang benar adalah B ya, titik. Jadi titik digunakan untuk mengakhiri kalimat dan memisahkan kalimat dalam paragraf. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumah itu titik-titik sangat besar adalah A, kelihatan, B, terlihat, C, tampak, D, dilihat. Jawaban yang benar adalah C, tampak ya. Jadi kata tampak paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Jadi rumah itu tampak sangat besar ya. Jadi jawabannya C. Berikut adalah ciri-ciri pantun kecuali ya, kecuali A, terdiri dari 4 baris, B, bersaja AB-AB, C, baris pertama dan kedua adalah isi, D, baris ketiga dan keempat adalah isi. Jawaban benar adalah C ya, baris pertama dan kedua adalah isi. Jadi pada pantun baris pertama dan kedua adalah sampiran bukan isi. Baris pertama dan kedua pada pantun disebut A, isi, B, sampiran, C, bait, D, rima. Jawaban yang benar adalah B, sampiran. Di baris pertama dan kedua pada pantun disebut dengan sampiran. Apa yang maksud dengan rima pada puisi atau pantun? A, jumlah baris dalam bait, B, persamaan bunyi di akhir baris, C, jumlah kata dalam baris, D, makna dari puisi atau pantun. Jawaban yang benar adalah B ya, persamaan bunyi di akhir baris. Jadi rima adalah persamaan bunyi di akhir baris pada puisi atau pantun. Tujuan utama dari pantun adalah A, memberikan informasi, B, menyampaikan nasihat atau hiburan, C, menceritakan sebuah kisah, D, menggambarkan pemandangan. Jawaban yang benar adalah B, menyampaikan nasihat atau hiburan. Jadi pantun biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat atau memberikan hiburan dengan cara yang menarik. Berikut adalah contoh sampiran pantun yang tepat adalah A, kalau kamu pergi ke pasar, B, beli baju warna merah, C, jangan lupa membeli beras, D, hidup saat itu indah. Jawaban benar adalah
A. Kalau kamu pergi ke pasar. Ya. Jadi sampiran pantun biasanya tidak berhubungan dengan langsung dengan isi, tetapi memiliki rima yang sesuai. Oke, ya. Oke, itulah ting kita pada ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.